قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video kejadian yang sangat aneh dan membagongkan. Ada orang-orang yang melakukan ibadah seperti di tanah suci, mereka tawaf ya. Tapi ini tawafnya di puncak Gunung Lawu kaum muslimin ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ini video yang direkam oleh pendaki Gunung Lawu kaum muslimin ya. Mereka ketika sampai di puncak Gunung Lawu menemui ada orang-orang yang melakukan ritual yang entah ritual apa ini namanya kaum muslimin ya. Dan ini kami dapatkan dari postingan akun Instagram Pistor kaum muslimin ya. Nih, coba kita baca ya. Kejadian di puncak Lawu hari Jumat kemarin ya, dari jam 10.00 ya, 10 pagi ya, sampai sekitar jam 12.30. Sepertinya sedang melakukan ritual karena masih dalam bulan Suro. Oh, ini ritual Suro. Awal tiba di puncak Lawu sekitar jam 9.30, rombongan baju putih sudah disiapkan di monumen Gunung Lawu. Seperti melafalkan tahlilan, doa kejawen, dan terakhir melaksanakan sholat Jumat dan selesai sekitar jam 12.30. Pengalaman yang tidak akan terlupakan di Lawu. Ya, banyak pro dan kontra di antara netizen. Saya hanya ingin meluruskan terkait hal tersebut. Ya, hal ini normal dan sudah turun-temurun di setiap bulan Suro. Untuk doa-doa yang dilantunkan, kita harus mentoleransikan karena Jawa memiliki adat yang berbeda. Untuk sholat Jumat diadakan 2 rakaat dan dilanjutkan sholat zuhur 4 rakaat karena kurang dari 40 jamaah. So, mari kita junjung tinggi toleransi. Atas nama toleransi, ya semua pun dianggap boleh, dianggap normal, ya. Kemudian mengatasnamakan adat, mengatasnamakan budaya, sehingga hal-hal yang sebenarnya pelanggaran di dalam syariat Islam pun dianggap juga hal biasa, dianggap hal yang normal, ya, dan nggak bermasalah. Ini sudah termakan doktrin-doktrin orang-orang sesat kaum muslimin ya. Padahal di dalam Islam itu ada aturan bagaimana toleransi ya. Toleransi itu ada di dalam Islam, ada aturan, ada batasan ya. Enggak semua perbedaan kemudian disebut toleransi. Kalau semua perbedaan disebut toleransi ya enggak usah ada orang yang dakwah ya. Enggak usah. Kenapa? Ya harus toleransi saja sudah. Ada orang mau melakukan apapun ya sudah diamkan. Ngapa? Toleransi. Ya, keyakinan dia seperti itu, keyakinan kita seperti ini. Nggak boleh dikritik. Nggak usah ada pendakwah. Ya, toleransi saja. Ya, kemudian beralasan adat, beralasan budaya. Sehingga segala sesuatu dianggap normal, ya dianggap nggak bermasalah dan harus saling menghargai. Kalau seperti itu juga nggak usah ada pendakwah. Nggak usah ada agama sekalian. Ya, nggak usah ada. Kenapa? Ya sudah biarkan saja. Adat orang barat, ya pakai bikini, ya pakai pakaian mini, mau di mana saja, ya terserah. Adat mereka. Nggak boleh maksa kita. Indonesia juga seperti itu. Adatnya apapun ya nggak boleh dikritik, nggak boleh diprotes. Ya kan rusak kalau seperti itu. Ya, Islam itu bukan anti adat, bukan anti budaya. Ya, adat yang bertentangan dengan Islam ya harus dibuang. Ya, seperti itu, apalagi jelas-jelas yang seperti ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya, tawaf di puncak Gunung Lawu ya. Kalau yang seperti ini dibiarkan ya semakin rusak agama Islam ini kaum muslimin.
Dan video ini sudah direaction juga oleh channel Harry Pras. Disebutkan bahwa ini pelakunya adalah orang-orang NU. Coba kita lihat videonya. Ada sekelompok orang, berjumlah 100 orang katanya, menurut informasi dari polisi, melakukan ritual aneh di Puncak Lawu. Menurut polisi tersebut, rombongan ini adalah dari Nahdlatul Ulama. Siapa lagi kalau bukan NU? Hanya NU yang ada seperti ini. Meskipun tidak semua NU seperti ini, tapi yang seperti ini pasti ada di NU. Ya kan? Dari orang-orang NU kaum muslimin. Memang ibadah-ibadah yang paling aneh dan nyeleneh, yaitu asalnya dari NU kaum muslimin. Ya, bener kata Harry Pras. Ya, memang nggak semua NU seperti itu, tapi yang seperti itu ya dari NU semua. Ya, dan ini katanya tadi masih dalam rangka acara bulan Suro. Ya, kalau kemarin yang viral itu videonya Muafik, ya, di bulan Suro, apa itu namanya ya? Ngasah gaman lah kaum muslimin ya. Kalau orang Jawa bilang ngasah gaman, ya mandikan keris, ya pokoknya ritual-ritual memelihara barang-barang yang ya menurut mereka ya pusaka lah kaum muslimin ya. Ya, seperti ini, ya seperti yang ada di dalam video ini kaum muslimin. Ya ini kelakuan siapa? Ya NU juga. Ya. Memang nggak semua orang NU seperti ini, tapi yang seperti ini ya NU semua. Ya, dan ini informasi dari polisi katanya. Ya, itu orang-orang NU yang melakukan. Ya, coba kita lanjut dulu. Dan orang-orang seperti ini, teman-teman, akan memiliki alibi bahwa apa yang mereka lakukan adalah suci. Suci. Satu suro ya, kita menyucikan keris, menyucikan jimat, menyucikan ini, menyucikan itu, menyucikan batin, menyucikan pikiran, dan lain sebagainya. Kalau orang Syiah juga menyucikan, teman-teman. 10 suro. Nepuk-nepuk dada, mukul-mukul kepala, pakai rantai, pakai pedang, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali ritual yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah ajarkan, tapi mereka menerapkan. Jadi ritual rutin. Dan orang-orang NU di Puncak Lawu ini itu melakukan hal yang serupa dengan apa yang ada di Mekah. Tawaf teman-teman. Kalau kata polisi mengelilingi. Ya mengelilingi. Sudah serupa seperti mengelilingi Ka'bah. Berpakaian serba putih pula. Dan menurut info dari pendaki yang katanya kaget ketika mereka sampai di Puncak Lawu memvideokan kegiatan mereka, ternyata mereka juga membaca beberapa zikiran, teman-teman. Dari tahlilan sampai apa begitulah. Pokoknya mereka melakukan ritual-ritual khusus di sana sampai-sampai tawaf. Coba kaum muslimin ya, kelakuan mereka seperti itulah kaum muslimin ya. Beragama itu hanya berdasarkan hawa nafsu saja ya. Menurut mereka baik, mereka kerjakan. Meskipun nggak ada tuntunan. Tapi meskipun ada tuntunan, kalau mereka nilai itu nggak baik, ya mereka nggak kerjakan. Ya, dan itu di banyak hal lah kaum muslimin. Ya, di banyak hal, ya terutama masalah sholat. Ya, sholat berjamaah, jelas tuntunannya, jelas pahalanya. Mereka jarang yang mau datang sholat berjamaah. Ya, ini yang nggak ada tuntunan sampai ke Gunung Lawu pun dilakoni. Coba, ya. Ini orang-orang yang beragama sesuai dengan hawa nafsu. Dan kalau beragama ini yang dipakai hanya hawa nafsu kaum muslimin, ya agama ini akan rusak. Akan rusak kaum muslimin. Akhirnya nanti setiap orang ya beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau menurut hawa nafsunya baik, dikerjakan. Kalau menurut hawa nafsunya nggak baik, nggak dikerjakan. Ya, itu tipuan setan. Dan biasanya orang yang seperti itu memang ya terkena tipuan setan, tertipu oleh para syaiton. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu justru akan memusuhi ibadah-ibadah yang jelas ada tuntunan, jelas ada faedah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Biasanya seperti itu kaum muslimin. Ya, coba lihat sajalah ya, ahlul bid'ah itu. Ya, kalau dengan dakwah orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya mereka nggak seneng. Mengajak orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, menutup aurat, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang bid'ah. Ya, mereka nggak seneng. Tapi kalau diajak untuk melakukan ibadah-ibadah yang tanpa tuntunan, mereka seneng. Itu mereka tertipu oleh tipu daya syaiton kaum muslimin. Dan kita ya sama-sama tahu kaum muslimin, yang paling memusuhi dakwah
orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, ya orang-orang dari itu juga, ya, yang hobi melakukan ibadah-ibadah yang tanpa ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal Al-Imam Malik rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang menganggap baik sebuah amaliyah, sebuah perbuatan ibadah, ya, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan, tidak menuntunkan, maka orang-orang tersebut sejatinya menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau sudah menjelaskan segala sesuatu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa-apa yang mendekatkan kita kepada surga, apa-apa yang menjauhkan kita dari neraka, semua sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang tertinggal. Islam ini ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti, ya, malamnya itu seperti siang, saking jelasnya. Mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau ada orang yang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunan, kemudian menganggap itu baik, berarti orang tersebut menganggap Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Ada kebaikan-kebaikan yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, coba Nabi Muhammad SAW ngerti nggak kalau ada ibadah-ibadah yang seperti itu? Dan itu adalah ibadah-ibadah yang baik, berpahala, mengantarkan seseorang kepada surga. Ya, coba. Kalau memang Nabi Muhammad SAW tahu, beliau sampaikan nggak? Beliau ajarkan apa nggak kepada para sahabat? Ya, kalau nggak beliau ajarkan, berarti Nabi Muhammad SAW menyembunyikan kebaikan. Ya, ada syariat Islam ini yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal itu kebaikan dan mengantarkan kepada surga. Ya, coba. Dan kalau Anda katakan itu nggak pernah diajarkan Nabi, dan Nabi nggak pernah ngerti, ya, dan Nabi nggak pernah mengatakan itu baik, dari mana Anda tahu bahwa itu adalah ajaran Islam, itu berpahala, itu kebaikan? Sementara Nabi Muhammad SAW nggak pernah menyampaikan, nggak pernah ngajarkan. Ya, coba. Jadi kalau ibadah itu hanya didasari oleh hawa nafsu, ya, maka nggak akan ada yang namanya aliran sesat, itu nggak ada. Ya, karena aliran apapun, mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu kebaikan. Ya, orang-orang Syiah, Rafidhah, ya, orang-orang Murji'ah, ya, semua mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini itu kebaikan. Bahkan orang ateis pun, ya, menganggap apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan itu kebaikan. Ya kan? Ya. Coba. Kalau semua hanya berdasarkan akal pikiran hawa nafsu, ya, nggak akan ada orang yang boleh berhak mengklaim ajarannya paling benar. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau ada orang yang beragama sesuai dengan tuntunan, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa melihat mana yang sesuai dengan tuntunan, mana yang tidak. Kalau sesuai dengan tuntunan maka itu benar, kalau menyelisihi tuntunan maka itu salah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.